lahan padi itu 27.000 hektar. Lahan padi. Ya. Sidrap itu punya lahan padi 45.000 hektar. Nah, sayangnya 27.000 hektar ini 13.000 hektar hanya irigasi. Itu pun ada terkonsentrasi di Bone-Bone, Sukamaju. Sisanya hampir 50%, bahkan lebih, itu masih tak ada hujan. Eh, Gagasan atau visi tentang pembangunan dari generasi perlu kita eksplor, lalu kemudian mudah-mudahan gagasan-gagasan itu bisa menjadi apalagi namanya masukan atau input untuk daerah kita sehingga bisa menjadi bermanfaat. Saya juga menyampaikan terima kasih banyak Kakanda Sularahman, Kakanda Barsol yang juga bergabung hari ini. Saya jadinya deg-degan karena ada Kanda Basol di sini. Ya, Beliau nanti ahli beliau beliau fit and ahli proper test itu. Jadi nanti beliau akan kita beri beliau kesempatan ahli fit and perencanaan proper test. pembangunan. Ya, mudah-mudahan saya lolos fit and proper test malam ini. Saya juga menyampaikan terima kasih Bro Astri Tada, mantan Ketua BEM Kedokteran UNAS, aktivis HMI, aktivis KKLR, dan teman-teman eh, peserta di Zoom malam ini. Saya langsung saja sebenarnya em, sesuai dengan eh, harapan Kak Asis dari Pela Kita ID. Saya melihat seperti ini, Kak Asis. Luhur Raya ini ada sesuatu yang apa ya? Saya sebutnya kontradiktif. Kontradiktifnya di mana? Kontradiktifnya adalah Luwu Raya adalah daerah yang kalau saya sebut Luwu Utara sebenarnya saya menyebutnya adalah kepingan surga. Kalau Luwu Utara itu saya sebutnya kepingan surga. Mungkin dalam konteks Luwu Raya pun saya menyebutnya adalah kepingan surga. Kenapa saya katakan kepingan surga? Karena daerah ini sangat kaya akan potensi. Potensi sumber daya alam tentu. Mulai dari dasar laut, pesisir kita, daratan hingga pegunungan yang dianugerahi dengan iklim yang sangat kondusif untuk kegiatan agribisnis, baik on farm maupun off farm, tentu. Nah, daerah yang sangat kaya, Tuhan lagi bahagia tersenyum menciptakan luar raya ini, tapi terjadi sebuah malapetaka sosial. Maaf kalau saya sebutnya malapetaka sosial, terkhusus untuk dua daerah, yaitu Lu Utara dan Lu. Kenapa Lu dan Lu Utara? Karena daerah ini dalam kategori eh, tingkat kesejahteraan masyarakat. Dua kabupaten ini masuk sebagai 5 kabupaten termiskin di Sulawesi Selatan. Bahkan Luwu Utara itu dalam sekian rentetan tahun, Luwu Utara ini menjadi nomor 3 termiskin di Sulsel, walaupun turun ke 5, tetapi hanya berubah 0,12 sekian tingkat kemiskinan masyarakat Luwu Utara itu hanya bergeser sekian, turun ke 5. Menurut saya tidak berarti, dari 3 5 sama saja. Nah, dalam kondisi kontradiktif ini mestinya karena Tuhan telah memberi uh, keuntungan atau bonus, baik bonus demografi maupun bonus geografi, saya kira ini harusnya memberi manfaat terhadap kesejahteraan. Nah, saya lebih tarik ke Luwu Utara karena saya uh, 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 apa ya, kalau berbicara administratif saya lebih ke daerah administratif Kabupaten Luwu Utara. Saya melihat kabupaten ini kalau biasa saya menyebut sangat tidak pantas untuk miskin, Kak Asis. Saya menyebutnya sangat tidak pantas untuk miskin. Tapi nyatanya hari ini
Luwu Utara masuk 5 besar, bahkan 3 besar termiskin di Sulsel masyarakatnya. Pertanyaannya, why? Kenapa? Ini kan mestinya menjadi renungan bersama. Nah, biasanya kalau kalau mau memecahkan persoalan, tentu kita harus menggunakan analisa masalah dulu. Kita tidak bisa kerja kalau tidak mempunyai narasi, kemudian gagasan, kemudian menjadi sebuah visi. Nah, menurut saya kita harus membuat pembacaan terhadap masalah yang terjadi di Lutra. Nah, kalau saya biasanya menggunakan pohon masalah. Nah, pohon masalah di Lutra ini kalau saya buat lebih simple, yang muncul sebagai buah hari ini adalah stunting, tingginya tingkat putus sekolah, gitu ya, kenakalan anak remaja, narkoba, kasus pelecehan seksual di bawah umur. Itu buahnya dari pohon itu. Sementara kalau kita lihat pohon atau cabang besarnya, itu adalah kemiskinan. Jadi kemiskinan menyebabkan menghasilkan buah yang tadi itu, stunting, tingginya putus sekolah, dan lain sebagainya. Tapi kemiskinan ini di luar utara, Kak Asis, menurut saya ya, tentu pohon itu punya akar yang menjadi pondasinya, dasarnya dari pohon itu. Bagi saya, akar masalah atau akar pohon di luar utara hari ini yang menyebabkan kemiskinan yang berbuah, stunting dan lain-lain sebagainya itu adalah bencana banjir. Dalam hal ini, saya ingin mengatakan ke Asis bahwa sumber daya yang melimpah berupa air di luar utara ini belum mampu dimanage menjadi berkah, menjadi sesuatu yang bermanfaat. Tetapi justru berpuluh-puluh tahun air di luar utara menjadi bencana. Di beberapa tulisan saya, baik di buku kecil yang saya tulis maupun gagasan-gagasan di sosial media ataupun diskusi-diskusi yang saya hadiri, saya mengatakan bahwa mestinya luar utara ini menjadikan air sebagai pondasi lompatan untuk sejahtera. Kenapa tidak? Ini hari ini muncul berita terbaru di Luwu Utara, 7 kecamatan 2-3 hari lalu terendam banjir. Bahkan puluhan desa dan hingga hari ini masih ada yang terendam. Dan daya jangkau kerusakan dari banjir ini semakin meluas setiap tahun. Dan ini bencana bukan hanya terjadi tahun ini berulang setiap tahun. Dan inilah menurut saya akar persoalan kemiskinan itu terjadi adalah kemampuan kita, ketidakmampuan kita. Luwu Utara ini adalah kabupaten yang terluas di Sulawesi Selatan, yang memanjang ke gunung. Itu dialiri 7 kabupaten, maaf, 7 dialiri oleh 7 sungai, mulai sedang sampai besar, dari Sabang sampai Bone-Bone. Dan inilah dari aliran sungai ini, sungai-sungai inilah yang selama ini menjadi sumber bencana, terutama Sungai Rongkong, Sungai Masamba, dan Sungai Baliase. Dan ini kalau Kak Asis dan teman-teman bapak-bapak sekalian melihat berita, memantau berita, inilah yang terjadi beberapa bulan terakhir menyebabkan luapan sungai karena derasnya curah hujan. Nah, menurut saya adalah sudah saatnya bonus geografi ini berupa sungai, berupa air ini menjadi berkah. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tentu kita harus membuat pemetaan
perencanaan pembangunan, jangka panjang dan jangka pendek. Tentu jangka pendek hari ini kita membutuhkan tindakan untuk bagaimana mengurangi dampak bencana banjir ini, terutama di pesisir Sungai Rongkong, di Kecamatan Baibunta Selatan, Kecamatan Malangke Barat. Sementara untuk Kecamatan Malangke atau Malangke Timur, itu adalah dampak dari meluapnya Sungai Masamba, yang hari ini juga sering terjadi. Jangka pendek adalah kita harus segera ke ASIS untuk memperbaiki tanggul-tanggul yang jebol. Karena selama ini sebenarnya di sisi sungai Rongkong ini, terutama di daerah yang melintas di Kecamatan Bebunta Selatan dan Malangke Barat, itu dulunya ada tanggul-tanggul yang kokoh yang melindungi kawasan perkebunan dan perkampungan masyarakat. Nah, karena terjadi pendangkalan di sungai karena tingginya aktivitas di hulu, maka debit air dengan volume hujan yang sangat tinggi itu kemudian menerjang tanggul-tanggul itu dan hari ini satu persatu jebol. Dan terakhir bendungan di Desa Pombaka. Ini 900 kakak di sana, saya kira sudah sampai hari ini masih terendam. Dan Desa Pombaka ini lebih mudah diakses dari Lamasi dibanding ibu kota Kecamatan Malangke Barat karena terputus oleh Sungai Rongkong. Dan program jangka pendek adalah seharusnya segera melakukan perbaikan tanggul-tanggul yang jebol. Lalu kemudian saya kira pemerintah harus segera membuat program subsidi untuk masyarakat terdampak terhadap banjir. Nah, yang tidak kalah penting, hari ini bukan program jangka pendek saja yang berupa kehadiran pemerintah memberi bagi-bagi sembako ke ASIS menurut saya. Yang terpenting adalah membuat satu program perencanaan pembangunan jangka panjang. Apa itu? Ini yang saya kira gagasan jangka panjang ini yang akan menjadi titik menurut saya gagasan untuk Ya, membangun kesejahteraan itu. Apa itu? ya, Om, Bati ini saya ingin memudahkan Ya, bagaimana pokok-pokok pikiran seperti tadi itu kemudian kalau boleh ini supaya lebih nanti lebih membuka ruang untuk diskusi begitu ya. ya, Oke lah, ini ada namanya program mitigasi atau adaptasi, katakanlah begitu ya, bagaimana banjir itu ditangani begitu ya. Apakah sudah punya gambaran yang disebut prioritizing untuk isu-isu apa yang menjadi perlu menjadi atensi bersama dan solusi bersama untuk Luwu atau Luwu Utara misalnya. Mungkin bisa biar nanti teman-teman tahu bahwa oh ini concern pertamanya Kakak Bati 1, 2, 3 itu biar nanti kira-kira akan kemana nanti dibawa gitu untuk pokok-pokok pikirannya nanti. Waktu kita ini agak terbatas, jadi mungkin bisa dibuat lebih. Karena saya ya. bayangkan nanti Bapak jadi bupati nih, kalau jadi bupati mungkin ada prioritas begitu ya. Jadi itu harus Oke. clear begitu, biar nanti teman-teman kasih masukan. Silakan. Ya, saya kira saya akan masuk ke sana bahwa Ya, yang ya, perlu ya, dilakukan supaya limpahan air ini bisa bermanfaat adalah segera betul. mendorong bagaimana kemudian bendungan irigasi di Sungai Rongkong ini harus segera terwujud. Bukan lagi Oke. janji-janji, bukan lagi sebuah angan-angan. Karena Ya, ya. menurut saya air dari pegunungan ini harus di-manage ke ASIS. Harus ditata Mm-mm. turunnya ke hilir. Selama ini tidak ditata, mengalir semaunya. Karena mengalir Ya, semuanya ya. merusak di mana-mana. Bendungan harus dibangun. Yang kedua, irigasi harus dibangun. Tentu kalau ada bendungan Irigasi. harus ada irigasi. Nah, karena ada bendungan di sana nanti, maka tentu otomatis akan ada PLTA. PLTA ini menjadi sumber pendapatan daerah karena listriknya akan dijual ke pemerintah. Oke? Nah, apa dampaknya kalau ada irigasi ke ASIS? Kalau ada irigasi bendungan, saya sangat yakin otomatis bencana banjir ini minimal persentase levelnya akan berkurang. Hmm. Ya. Tadi juga jangka pendek sudah dibangun bendungan kan tanggul. Nah, saya pernah memperkirakan menyampaikan ke ASIS Luwu Utara hari ini punya lahan padi itu 27.000 hektar. Lahan padi ya. Sidrap itu punya lahan padi 45.000 hektar.
Nah, sayangnya 27.000 hektar ini 13.000 hektar hanya irigasi. Itu pun ada terkonsentrasi di Bone-Bone, Sukamaju. Sisanya hampir 50%, bahkan lebih, itu masih tak ada hujan. Saya ingin mengatakan bahwa Luwu Utara adalah daerah yang punya kelimpahan air, tapi daerah pertanian sawahnya saja masih 50% lebih. Itu tak ada hujan, Kak Asis. Ini kan sesuatu yang menurut saya adalah ya kita tidak mensyukuri dan tidak memanfaatkan kelimpahan, keberkahan daripada Luwu Utara. Jadi, kalau irigasi ini terbangun, aktivitas ekonomi akan bertumbuh. Baik aktivitas pangan, terutama padi. Lahan padi seluruh utara itu bukan lagi 27.000 hektar, Kak Asis. Kalau irigasi dibuat. Bahkan bisa mengalahkan Sidrap yang hanya punya lahan 45.000 hektar. Dari 27 itu, kita punya lahan yang masih sangat luas, yang bisa menjadi lahan sawah kalau kita punya irigasi. Problemnya kita tidak punya jaringan irigasi dan tidak memanfaatkan beberapa sungai besar termasuk sungai Masamba, sungai Rongkong yang hari ini justru menjadi bencana hari ini. Saya kira secara umum saya ingin mengatakan bahwa air ini harus dikelola. Air ini harus menjadi keuntungan bagi Luwu Utara untuk membangun perekonomian, bukan lagi hari ini menjadi akar masalah terhadap kemiskinan yang apa ya, kemiskinan yang terus terjadi Ya, di ya, ya. Luwu Utara Oke, hari ini. Saya kira oke, itu poin yang ingin saya oke. sampaikan malam ini. Pasti ada beberapa poin tambahan ya nanti ya yang yang Obati bisa sampaikan ya. Tapi sebelum saya hold sementara, saya ingin tanya sebenarnya, eh, sungguhkah itu menjadi prioritas pertama tentang bagaimana mengelola sungai? Dari sungai kemudian kita bisa mencegah banjir. Bagaimana dengan kebijakan? Bagaimana dengan human resources? Karena ini poverty kan, kemiskinan ini kan sebenarnya bukan pada pada posisi seperti itu. Dia dia pada orangnya, pada kebijakan. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk teman-teman bisa respon. Seberapa efektif kebijakan misalnya sejauh ini pembacaannya Om Bati? Iya, justru justru sebenarnya saya biasa mengatakan begini, Kak Ah, Asis. ah, Kami di Luwu Raya ini punya kerukunan namanya KKLR, Kerukunan Keluarga Luwu Raya. alright. Ya, saya bilang KKLR ini memiliki sumber daya manusia yang Mhm. sangat mumpuni. Saya kira eh, eh, orang-orang yang terlibat di KKLRI tidak diragukan lagi soal gagasan pembangunan Luwu Utara. Tetapi sayangnya orang-orang yang punya visi ini, orang-orang yang punya gagasan ini tidak punya kewenangan terhadap pembangunan Luwu Utara. Oke, oke, Iya. oke, oke. Oleh karena itu saya kira saatnya generasi Tanah Luwu yang punya gagasan terhadap pembangunan dan kesejahteraan Tanah Luwu ini didorong untuk mengambil sebuah peran yang lebih luas untuk bisa mengendalikan politik anggaran di Luwu Utara. Karena kalau kita tidak punya Oke, oke, oke. kewenangan, saya kira ya mungkin bahasa yang di luar Ya, kalian ya, hanya bisa berwacana tapi tidak bisa melakukan perubahan. Saya kira itu. ya, ya. Iya, 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 iya.